Amin. Haleluya. Saya bersyukur, I thank God. Rekan-rekan semua yang beribadah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ya, saudara, kita hari ini khususnya kita memperingati perayaan Paskah. Ya, seringkali Paskah karena ada hubungan dengan sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka hidup dalam perbudakan di Mesir, tercatat di dalam Alkitab. Mereka dibawa keluar dari perbudakan di Mesir dengan satu kuasa Tuhan yang mereka taati, yaitu mereka menyembelih, mengorbankan domba pada malam hari sebagai persyaratan yang Tuhan berikan. Dan kemudian mereka menaruh darahnya pada ambang pintu di rumah orang-orang Israel. Dan pada malam itu Tuhan memberikan keselamatan besar bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi itu bukan cuma itu saja. Fokus Tuhan bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga membawa kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Makanya Paskah buat orang percaya, selain kita mengingat akan salib Yesus, di mana Yesus yang di Alkitab disebut sebagai domba Paskah yang dikorbankan, tetapi dia juga tidak berhenti sampai mati, dia dikuburkan. Kemudian pada hari Minggu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Karena itulah Paskah bagi orang percaya selalu kita merayakannya adalah pada hari Minggu. Karena Paskah bukan cuma kematian Yesus, tetapi penguburan Yesus dan kebangkitan Yesus. Sehingga saudara dan saya punya satu jaminan kepastian bahwa kalau kita mati secara jasmani, satu hari kita akan dibangkitkan. Karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kita percaya, kita percaya. Amin saudara. Haleluya. Hari ini di mana rencana di dalam perayaan peringatan Paskah, kita melihat rencana keselamatan dari Allah untuk manusia yang berdosa, untuk dipulihkan hubungannya dengan Allah yang kudus telah digenapi. Sehingga melalui Paskah itu kita ingat Tuhan yang mengampuni kita, Tuhan yang menebus kita, Tuhan juga yang memberikan keselamatan kepada kita. Karena ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia membenarkan kita. Haleluya. Khotbah hari ini temanya, judul khotbah hari ini adalah mengenal tujuan peringatan Paskah. Mengenal tujuan peringatan Paskah. Karena inilah setiap tahun kita diperintahkan Tuhan untuk ingat. Kenapa? Karena manusia sering lupa. Ya, kita ini sering lupa. Ya. Terutama semakin tua, saya nyutir, udah ngobrol-ngobrol sama istri saya. Tahu-tahu istri, bro kamu mau kemana? Oh iya ya, tadinya mau ke kiri saya bisa ke kanan saudara. Ya, sering lupa. Nah apalagi di dalam perkara-perkara rohani sering lupa. Karena itulah kita ingin hari ini di dalam ibadah peringatan Paskah, kita ingin mengenal tujuan peringatan Paskah itu, yaitu dari pelajaran perumpamaan tentang pengampunan. Nah ini saya yakin kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, pernah dengar kejadian ini. Ya. Kita akan lihat di dalam Matius pasal 18, mengenal tujuan peringatan Paskah, mengambil pelajaran dari perumpamaan tentang pengampunan. Matius pasal 18, kita akan baca
dari mulai ayat 21. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat 27 dulu. Dari situ nanti kita pelan-pelan kita bahas. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bilang, berapa kali kalau saudaraku berbuat dosa? Saudara ini bisa bicara saudara serumah. Ya, di sini ada brother sister atau sister sister atau brother brother. Kalau mau jujur terkadang kita ribut ya. Antara brother and brother, sister and sister, brother sister, sister brother, ribut. Ya, bahkan saya berharap di sini ada yang enggak apakah di sini ada yang sudah lama enggak ngomong sama kakaknya, adiknya. Pokoknya saking keselnya sudah 5 tahun pastor saya udah enggak kontak. Biar aja. Ya, biar dia tahu rasa saya terluka. Petrus tanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Petrus bilang 7 kali aja ya. Yesus menjawab ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 70 kali 7 itu totalnya 490. Nah, kalau hitung per hari saudara ya, dalam perjalanan hidup per hari, jadi Tuhan bilang, kalau sampai ada orang yang 1 jamnya 20 kali berbuat salah, sampai 24 jam baru kamu jangan mengampuni. Dalam tanda kutip, artinya mustahil. Mustahil orang melakukan kesalahan itu 1 hari 490 kali. Kalau sampai melakukan gitu, itu orang yang sangat-sangat menyedihkan jadi manusia. Anda kan belum pernah tuh 1 hari 490 kali. Berarti Anda punya kesempatan. Kemudian ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nanti ya kita lihat ya. Nanti ya. 10.000 talenta itu berapa? Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Nah, jadi paling tidak 10.000 talenta ini ada artinya yaitu tidak mampu melunasi hutangnya. Besar sekali. Maka raja itu memerintahkannya supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ini hambanya ini masih punya keangkuhan. Dia bilang, tunggu ya, aku akan pasti bayar kembali nih utangnya. Padahal sudah dikasih tahu 10.000 talenta itu orang itu tidak mampu melunaskan. Enggak mampu saudara. Tapi orang ini masih ada kesombongan. Dia bilang sabar ya. Nanti segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya itu. Nah, dari ayat 23 sampai 27 ini gambaran dari Paskah. Karena Paskah itu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Yesus mati di kayu salib sebagai domba Paskah bukan hanya urusan di bumi, tapi dia membawa kita ke sorga. Ini satu gambaran di mana Tuhan melalui Paskah ada tujuan. Tujuan mengenal peringatan Paskah yang pertama ini adalah bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa Ia sudah membebaskan dan menghapuskan hutang dosa. Kita lihat dari perikop 23 sampai 27 ini bahwa gambaran daripada Paskah. Raja yang mengadakan perhitungan. Tadi kita dengar ada rajanya mengadakan perhitungan dosa. Tetapi kemudian karena hambanya itu tidak sanggup melunasi dan rajanya tahu, maka raja yang melunaskan hutangnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, hutang dosa manusia dibayar lunas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kita masih manusia, kita perlu bersyukur. Enggak peduli hutang apapun dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia lunaskan, Dia ampuni. Kemudian kita lihat kenapa harus Tuhan yang membayar hutang. Karena manusia tidak mampu melunasi hutang dosanya, tidak mampu. Itu dari gambaran 10.000 talenta itu, tidak mampu. Dan juga karena belas kasihan Allah, maka hutang dosa manusia diampuni. Nah, bagi orang yang percaya, kita ini sungguh sudah dibebaskan dari ikatan dosa dan sudah dihapuskan dari beban kutuk dosa. Jadi tujuan mengenal peringatan Paskah yang pertama adalah bahwa kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa dan sudah dihapuskan dari beban kutuk dosa. Hari ini saudara, kalau pastor tanya, kalau jantung kita ini malam ini berhenti, meninggal dunia, apakah Anda boleh berkata dalam detik-detik ini, ya saya pasti masuk ke sorga? Atau pertanyaan ini saudara merenungkan, ya enggak pasti ya, enggak yakin ya, enggak tahu ya. Saya berharap kalau Anda ditanya seperti itu, by the grace of God, kita boleh yakin apapun yang terjadi. Bahkan kalau sampai dalam waktu 1 menit ini kita berhenti jantungnya, kita ada di sorga. Karena apa? Karena Paskah memberikan satu kekuatan yang memberitakan bahwa seperti di dalam gambaran daripada Matius 18 ini, raja ini sudah membebaskan kita dari hutang dosa. Raja ini sudah menghapuskan hutang dosa. Sudah saudara. Karena itulah tadi kita bersuka cita. Orang Kristen bersuka cita. Bukan karena gerejanya, oh gereja di sini pakai alat-alat musik. Tidak ada alat musik pun kita tetap bersuka cita. Haleluya. Karena sukacita kita bukan karena alat musik. Sukacita kita bukan karena pemain musiknya, notnya semua benar. Sukacita kita bukan karena lagunya enak.
sukacita kita karena keselamatan yang Dia berikan. Dosa kita sudah diampuni. Satu hari saudara, saya pernah sharing ini tapi saya ingatkan kembali kepada diri saya dan rekan-rekan. Satu hari pastor ini pernah kecewa. Karena gereja yang kita bangun susah-susah diambil orang. Kecewa saudara. Dan karena kecewa, pendeta loh, pastor. 3 hari saya sulit tidur. Cuma saya nggak ngomong aja sama istri saya. Tengah malam tuh sedikit terbangun, 1 jam tidur, 1 jam terbangun lagi. Gitu terus. Karena pikiran itu kan terus. Ya. Nah, dan 3 hari saya terus terang tidak happy. Kagak ada sukacita. Nah, puji Tuhan istri saya waktu itu pergi bersama anak-anak lagi di tempat lain. Saya sendirian aja saudara. Tahu-tahu lagi cuci piring nih. Tahu-tahu ada suara di hati saya yang berkata, kamu gak happy ya? Iya, terus saya jawab, I'm not happy. Ya, kamu kan gak happy karena gereja yang dibangun Capai itu diambil orang toh? Iya. Jadi kamu akan happy kalau kamu berhasil membangun gereja. Iya. Terus Tuhan ngomong begini, it is not enough. You are happy because you are my child. It is not enough that you are so happy because your sin are forgiven. Kamu ini gak cukup happy karena engkau ini kuangkat menjadi anak Allah. Apakah kamu ini gak cukup happy karena dosamu sudah diampuni? Wah, waktu itu saya bertobat saudara. Bertobat. Jadi bagi orang Kristen kalau kita memahami Paskah saudara. Mengenal tujuan kenapa ada Paskah. Di mana Raja melalui perumpamaan ini mengampuni, membebaskan orang itu dari hutang. Maka kita ini apapun yang terjadi. Di dalam dunia ini Anda tidak akan kehilangan sukacita. Anda tidak akan kekurangan damai sejahtera. Ingat, melalui tujuan peringatan Paskah ini diingatkan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Sudah dihapuskan dari kutuk beban dosa. Supaya kita ini hidup bersyukur atas kebaikan Tuhan yang ajaib. Kita menyanyi dengan sukacita karena kita bersyukur. Yes Tuhan, kita bersyukur kepada Engkau yang luar biasa baiknya. Haleluya. Saudara, tadi saya bilang 10.000 talenta. Itu berapa sih dengan penilaian sekarang ya? Coba lihat di ini. Oh bro, no, bukan ini. Bukan. Ini 10.000 dalam bahasa Inggris ya. 10,000 talent, 10.000 talenta. Itu nilainya dalam perhitungannya adalah 150.000 tahun gaji. Saudara, 150.000 tahun gaji itu 10.000 talenta. Ya. 10.000 talenta ini di bawah 150.000 tahun gaji. Enggak ada orang hidup yang lebih dari 150.000 tahun. Yang paling tua di Alkitab aja Metusela cuma 960 berapa tuh ya? Ada yang masih ingat ya? 968 kalau nggak salah. Itu paling tua di dunia. Nggak ada orang. Nilai dari 10.000 talenta ini adalah 150.000 tahun gaji. Kemudian berita dari mana saudara? Saya ambil ini. Silakan yang berikutnya. Kalau tahun berapa tuh ya? Sekitar 20 tahun, 30 tahun yang lalu ada mereka melakukan studi dari NIV Study Bible itu menghitung 10.000
talenta itu adalah nilainya kalau dalam waktu 20-30 tahun yang lalu penyelidikan ini adalah 2.250 million US dollar. 2 billion. Ya. Besar sekali saudara. Kemudian kita lihat ayat 28. Orang ini diampuni. Diampuni dosanya, perhitungannya adalah kalau dihitung ya saudara ya. Tadi kalau hitung US dollar 2.250 million US dollar. Kan mestinya kan happy luar biasa ya. Artinya itu bahwa segala dosa yang orang lakukan itu yang tidak bisa dilakukan sudah dibereskan hutangnya. Seharusnya bersuka cita keluar dan jangan mikir apapun. Sayangnya kita lihat ayat 28. Perkataan berikutnya ada but. Bukan BUD ya, bukan ini ya. Tapi but, BUT. Indonesia tetapi. Saya nasihati kalau Anda membaca Alkitab ada kata tetapi. Perhatikan. Jadi Alkitab itu satu kata itu penting. Tetapi ketika hamba itu keluar. Kita bersuka cita diingatkan tentang, wah iya dosaku diampuni ya. Tetapi begitu keluar gereja dan nyampe rumah. Bertemu dengan di rumah kembali, ketemu dengan teman rumah, keluarga yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku akan kulunaskan. Hutang 100 dinar. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu tuan mereka, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengampuni kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35 baca bersama-sama. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tujuan yang kedua daripada peringatan Paskah, kita belajar melalui perumpamaan pengampunan, tentang pengampunan di Matius 18 ini, yaitu harus mau mengampuni sesama. Kita perhatikan kalau karakteristik orang-orang yang tidak mau mengampuni atau orang-orang yang memilih menyimpan sakit hati, kecewa di dalam hatinya itu terus dibawa-bawa. Ini karakteristiknya. Kita lihat di mata Tuhan, Tuhan itu menyebut hamba itu hamba yang jahat. Jadi kalau kita ini tidak mau mengampuni, kita ini menyimpan kepahitan terhadap orang lain yang mungkin berbuat salah pada Anda.
Di mata Tuhan kita ini jahat loh saudara. Serius. Hari ini kita ngomong yang serius. Kalau kita ini menyimpan kepahitan, kekecewaan, tidak mau mengampuni, di mata Tuhan kita ini sebagai orang yang jahat loh saudara. Kemudian kita lihat karakteristiknya. Juga dikatakan tuannya itu marah. Ini gambaran daripada Allah sendiri. Orang yang menyimpan kepahitan. Tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Menimbulkan kemarahan daripada Allah. Allah marah. Kenapa Allah marah? Karena orang itu tidak tahu bersyukur. Sombong. Tadi disebutkan bahwa 10.000 talenta itu kalau nilai US dollar pada 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu adalah 2 billion 250 million US dollar. Dibandingkan dengan kesalahan daripada temannya itu yang 100 dinar. 100 dinar itu adalah 100 hari gaji. Jadi saudara kita lihat perbandingannya saudara ya. Perbandingannya. Terus. Perbandingan brother. Ada perbandingan. Terus. Perbandingan. Ini dia. 100 dinar. Di zaman Yesus itu 1 dinar itu adalah 1 hari gaji. Jadi 100 dinar ini 100 hari gaji. Dibandingkan dengan 10.000 talenta. Yaitu gaji untuk 150.000 tahun. Perbandingannya kurang lebih nih saya hitung-hitung kurang lebih 1 banding 550.000 perbandingannya. Jadi kalau ada orang bersalah sama Anda, ingat kita ini sudah diampuni 550.000 nilainya dibandingkan kesalahan orang itu. Kalau Anda berbuat salah kepada pastor dan pastor tidak mau mengampuni, artinya saya orang yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur. Padahal dosa saya sudah diampuni yang nilainya 550.000 kali daripada kesalahan Anda kepada saya. Tidak heran tuannya itu marah. Alkitab mengatakan tuannya marah dan menyerahkannya kepada algojo. Algojo. Nah, saya pelajari kata algojo dalam bahasa aslinya. Kita lihat ban an istes. Perbandingannya ada. Terus. Ya, ini dia. Ya, dari Helps Word Study. Ini kata algojo itu datang dari kata bas an istes. Ya, yang artinya adalah a guard in a prison. Seorang penjaga di dalam penjara yang kerjaannya whose function was to torture the prisoner. Yang kerjaannya adalah menyiksa orang yang dipenjara. Ini gambaran saudara. Jadi kalau orang disiksa kan keadaannya sakit. Kesakitan, marah, stres luar biasa. Saudara kalau orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Ini hidupnya ini tertekan. Tertekan luar biasa. Tersiksa. Seperti seorang penjaga di penjara yang pekerjaannya spesial menyiksa. Jadi dia tugasnya si orang yang disebut bas an istes ini bukan kasih makan. Tapi menyiksa. Ya, kerjaannya. Dia menyiksa, dia menekan. Makanya tidak heran kalau orang yang pahit hati, tidak mau mengampuni orang bersalah itu bawaannya mudah tersinggung. Bawaannya kalau istilah kita ini bawaannya
panas melulu. Kalau deket orang tuh ribut aja. Deket sih itu ribut. Jadi kerjaannya itu ribut. Karena jiwanya tertekan, jiwanya tersiksa. Tuhan tidak mau kita mengalami itu. Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera. Tuhan mau kita mengalami sukacita. Saudara, dan kalau orang itu tidak mau mengampuni, dia lupa bahwa dia sendiri tidak mampu melunasi hutangnya. Karena dikatakan bahwa orang itu akan dilepaskan kalau dia sampai melunasi hutangnya. Padahal ayat sebelumnya dikatakan tidak mampu melunasi hutang. Artinya apa? Kalau tidak mau mengampuni, selama-lamanya itu terikat. Jadi ini sangat serius. Dan kembali saya bilang kenapa penting kita ini mengenal tujuan daripada Paskah. Tadi peringatan Paskah yang pertama kita ingat Tuhan yang sudah mengampuni kita dengan luar biasa. Setelah itu yang kedua adalah kita hidup di dunia ini mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini penting. Mempunyai hati yang mengampuni itu sangat penting. Saya mau ingatkan semua. Karena ini perkara yang bisa terjadi setiap hari. Orang bisa terluka melalui komentar di Facebook, komentar di TikTok, komentar di apapun. Tiba-tiba Anda bisa sakit hati. Pulang gereja bersukacita luar biasa. Begitu pulang, nyampe rumah karena Anda tidak berdoa ada apa langsung buka komentar-komentar orang. Anda lihat terluka. Dan banyak. Dan bahkan sampai ada orang yang nekat bunuh diri. Karena terluka. Tuhan mau a forgiving heart. Hati yang mengampuni selalu ada pada kita. Hati yang menolak untuk kita ini merasa pahit dan sebagainya. Kenapa penting? Saya akan bukakan ini di Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Kita akan baca pelan-pelan dari ayat 1 sampai 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Yesus ngomongnya apa? Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya pasti ada apa? Penyesatan. Nanti kita lihat apa arti penyesatan itu ya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang yang lemah ini. Ayat 3, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat 4, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Dengar baik-baik, Tuhan pakai kata, jikalau ia 7 kali sehari berbuat salah dan 7 kali juga kembali kepadamu. Angka 7 itu angka sempurna. Di dalam Alkitab sebagai gambaran kesempurnaan. Allah menciptakan dunia ini hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan hari ke-7 Tuhan istirahat. Angka kesempurnaan. Artinya pasti ada yang berbuat salah kepada Anda. Dan kalau dia datang menyesal, Alkitab mengatakan Anda dan saya harus mengampuni. It's not a choice. Mengampuni is not an option. It's a must. Mengampuni bukan satu pilihan, sekedar pilihan tetapi keharusan. Makanya Alkitab mengatakan engkau
harus mengampuni dia. Nah, saudara, kalau Yesus yang berkata tidak mungkin tidak ada penyesatan, dan kata penyesatan itu adalah skandalon. Skandalon. Lihat ini gambaran skandalon. Terus. Ini dia. Skandalon kata ini ya. Tidak mungkin tidak ada skandalon. Nah, di dalam bahasa aslinya skandalon ini salah satu pengertiannya adalah an offense. Ketersinggungan, menyinggung, tersinggung. Jadi tidak mungkin tidak ada saling menyinggung. Tidak mungkin. Nah, Anda jangan sok. Kita jangan sok. Kalau Tuhan Yesus sudah ngomong tidak mungkin tidak ada saling menyinggung. Percaya toh sama Tuhan Yesus. Jangan merespon seperti Rasul Petrus. Di dalam persiapan Paskah, Yesus ngomong di dalam kitab Matius pasal 26. Yesus bilang, maka berkatalah ayat 31 kemudian ayat 33. Maka berkatalah Yesus kepada mereka para muridnya, malam ini yaitu malam di mana Yesus ditangkap dan akan disalibkan besoknya. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku akan ditangkap dan disalibkan. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu tercerai-berai. Jawab Petrus, kita lihat ayat 33, 1, 2, 3, ayat kemudian ayat 33, 1, 2, 3. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Biarkan mereka tergoncang, saya enggak. Yesus sudah ngomong, pasti terjadi. Yesus sudah ngomong, tadi di Lukas tidak mungkin tidak ada skandalon. Saya bilang, Anda berusaha untuk deny. Yesus sudah ngomong pasti terjadi. Jadi hidup ini pasti ada tersinggung. Pastor pernah singgung, saya masih tersinggung. Ada tersinggung yang besar, ada tersinggung yang kecil. Yang kecil itu bikin jengkel gitu, bisa tersinggung tapi jengkel gitu loh. Puji Tuhan yang besar gak banyak sih. Tapi kecil-kecil banyak. Tapi kalau Anda gak hati-hati, yang kecil-kecil itu bisa membuat Anda jatuh. Orang jatuh bukan ketabrak batu yang gede. Orang jatuh karena kerikil-kerikil. You better watch out. Jaga hatimu betul-betul. Karena Tuhan bilang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak ada skandalon. Pasti terjadi. Kata Yesus. Maka pengalaman tersinggung ini karena pasti akan kita alami. By the grace of God kita minta belas kasihan Tuhan. Hanya saya bisa lakukan Tuhan, hari ini aku minta belas kasihan. Kalau pagi pas berdoa, Tuhan datang, dimuliakanlah namamu. Tuhan tolong kami hari ini melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran, mata apa yang kami dengar Tuhan kami boleh memuliakan Engkau. Seandainya ada jebakan, Tuhan tolong supaya kami tidak membuat kebodohan. Sehingga nama Tuhan dihina, dijatuhkan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah bilang tidak mungkin tidak akan ada skandalon. Tidak mungkin. Jadi pasti terjadi. Minta belas kasihan Tuhan setiap hari. Haleluya. Bagi yang menyinggung, kan kalau sudah gini kan ada yang menyinggung tuh. Kalau tersinggung berarti ada yang menyinggung. Nah kalau Anda menyinggung, biarlah kita minta anugerah Tuhan rendah hati. Aku menyesal. I was wrong, I'm sorry. Datang, I'm sorry.
I'm sorry. Gomenasai. Ya. Nggak perlu ekstrim sih, tapi ya berapa hari yang lalu itu kalau Anda lihat di news, itu di Cina itu ada anak muda yang dari jam 1 siang sampai jam 11 pagi besoknya berlutut di depan kantor pacarnya. Dan mohon-mohon pacarnya untuk kembali jadi pacar. Karena si cowok berbuat salah mungkin ya. Nggak perlu ekstrim gitulah ya. Tapi Anda harus betul-betul mau minta maaf. Nah kalau minta maaf jangan begini. Kadang-kadang begini ya, aku maaf, sorry ya John ya. Aku tadi ngomongnya agak kasar sama kamu. Sorry ya John, kamu sih lebih dulu kasar sama saya. Jadi saya emosi. Nah itu namanya bukan minta maaf, itu cari perkara. Yang kedua, ya itu singgung. Ya, jadi kalau minta maaf, tadi Yesus bilang aku menyesal, titik. Jangan banyak ngomong. I'm sorry. Komenasai, cukup. Jangan ditambahin gara-gara lu ngomong ini gue jadi terpancing. Itu namanya another tersinggung. Skandalon lagi saudara. The next skandalon ya. Bagi yang menyinggung, kerendahan hati. Bagi yang tersinggung, haleluya. Kiranya kita memiliki hati mengampuni. I forgive you. I forgive you. Tuhan katakan jika kau mengampuni, datanglah mengampuni dan ampuni dengan segenap hatimu. Mungkin pikiran kita tidak pernah lupa, tapi hati kita mengampuni. It's okay saudara tidak lupa. Ya. Anda tahu si Joni berbuat salah, mungkin sampai Anda masuk ke liang kubur ingat, tetapi hatimu mengampuni. Ini penting. Jadi kalau begitu ingat Joni, kamu ingat, kita ingat 1:550.000. Haleluya. Kalau ingat Joni, haleluya, Tuhan sudah mengampuni dosaku lebih banyak dari Joni. Joni cuma salah sekali sama aku salah sama Tuhan 550.000 kali. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau mengambil perjamuan kudus. Ingat, tujuan Paskah, peringatan Paskah. Tuhan ingatkan kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Sudah dihapuskan dari hutang kutuk-kutuk dosa. Sudah. Jadi kita bersyukur kita mau mengambil perjamuan kudus dengan hati percaya, hati yang bersyukur. Yang kedua tujuan kita peringatan Paskah. Kita mau belajar mengampuni yang bersalah. Kalau ada yang saudara masih belum bereskan, hari ini bereskan sebelum Anda mengambil perjamuan kudus. Kalau orangnya ada di sini, Anda boleh samperin. Bereskan. Kalau orangnya ada di negara lain, di tempat ini Anda mengambil keputusan, I forgive. I forgive. Aku mengampuni. Aku mengampuni. Aku mengampuni. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya ingin tadi kita nyanyikan ada bagian brother haleluya haleluya. Ya, bagian itu ada, masih ingat ya? Masih ingat ya bagian haleluya haleluya itu? Yang lagu ke-3 atau ke-4. Bagian itu saja. Haleluya. Haleluya. Kita mau mengambil perjamuan kudus. Kita mau mengambil karena kita percaya bahwa kita sudah dibebaskan dan dihapuskan dari hutang dosa.
Anda menjadi orang benar. Kita bersuka cita karena kita merdeka. Kita mau ngambil perjamuan kudus karena kita memilih jalan mengampuni, memilih jalan kerendahan hati. Kalau Anda menyinggung orang dan masih orang itu belum beres dengan Anda, datang dan bereskan. Kalau Anda yang tersinggung, Anda ampuni. Haleluya. 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 Dari awal is oke. Haleluya. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Batu karang yang teguh, Amin. kota benteng dan perisaiku, Amin. Amin. Oh, yes. Amin. Haleluya. Yesus. Paman yang Oh, bangkit yes. dan hidup. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, tetap mulia. Amin. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Tubuh dan darah Kristus. Berkuasa, Tubuh dan darah Kristus. Yes. Amin. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. 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 Haleluya. 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 Di tempat ini kalau ada di antara saudara Anda ragu-ragu mengambil perjamuan kudus ini, Anda belum pegang perjamuan kudus ini karena Anda merasa tidak layak, karena mungkin ada sesuatu yang Anda masih pegang. Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu manusia yang bisa membereskan masalah hutang, dosa. Tidak ada. Hutang dosa adalah dilunasi karena percaya kepada Raja yang berbelas kasihan. Seperti digambarkan tadi di dalam perumpamaan, Raja yang mengampuni hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Saya dorong kalau Anda merasa tidak layak mengambil perjamuan kudus, tetapi sesungguhnya Anda mau, datanglah dengan iman kepada Tuhan. Datanglah dengan memilih mengampuni orang yang bersalah kepada Anda.
Saya masih berikan kesempatan kalau ada di antara di sini yang belum mengambil perjamuan kudus, Anda mau, tapi Anda merasa tidak layak. Kalau Anda orangnya, ambil perjamuan kudus, percaya kepada Tuhan. Sebab engkau tidak bisa membayar hutangmu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Anda orangnya, saya undang, ambil perjamuan kudus. By faith. Anda mengambil perjamuan kudus bukan karena member gereja di sini. Bukan. Anda mengambil perjamuan kudus karena engkau percaya Tuhan Yesus yang mengampuni dosamu dan memanggil kita untuk mengampuni yang bersalah. Ada? Kalau ada, saya berikan kesempatan. Kalau ada, saudara angkat tangan dan tim akan memberikan perjamuan kudus. Ada? Jangan ragu-ragu, saudara. God is good. God is good. God is good. Kalau ada, haleluya. 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 Mari kita angkat roti dan anggur. Kata firman Tuhan. Yesus sendiri berkata, dagingku adalah makanan roti yang dipecah-pecahkan. Dan darahku adalah minuman anggur itu yang akan kita minum. Tuhan, kami percaya apa yang Kau kerjakan buat kami di kayu salib-Mu. Engkau membayar lunas hutang dosa kami dan menghapuskan segala ikatan kutuk-kutuk. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi orang merdeka. Dan terima kasih juga Engkau memberikan perintah dan panggilan. Setelah kami dibereskan hutangnya, hutang dosa oleh Engkau. Ketika kami keluar, ketika kami berjumpa dengan sesama, Engkau memanggil kami untuk mengampuni. Dan kalau kami mungkin menyinggung orang lain, Engkau juga memanggil kami untuk rendah hati mengakuinya, aku menyesal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami, belas kasihan-Mu ada pada kami. Kalau kami menyinggung orang lain lewat perkataan, tindakan, Tuhan ajar kami untuk rendah hati, menyesali, dan meminta ampun. Dan seandainya ada orang yang pernah atau mungkin akan menyinggung kami, kiranya kami memilih jalan mengampuni. Mungkin sakit, tapi kami memilih mengampuni yang bersalah. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu ada pada kami. Dalam iman melalui persekutuan dengan tubuh Kristus yang adalah roti ini dan darah Kristus yang adalah anggur ini. Kami bersekutu dengan Kau. Kekuatan-Mu di dalam kami Tuhan. Keselamatan-Mu di dalam kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum, makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari makan dan minum tubuh dan darah Kristus.
Haleluya. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His Power He has raised me. to God, To God be the glory for the things He has done. Amen. 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 God bless you. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Saya serahkan kepada our team. Haleluya. Oh yes, terima kasih. Saya diingatkan. Gampang manusia gampang lupa. Tadi sejam 2 jam yang lalu diingatkan bahwa habis ini ada baptisan air. Ya. Thank you diingatkan ya. Tadi saya lupa. Kita akan masuk di dalam acara yang sangat penting yaitu baptisan. Hari ini kita akan lakukan baptisan.